Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Peniel Palu. Pakai pakaian yang rapi ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Buat para orang tua, jangan lupa ya dampingi anak-anaknya saat beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar semua anak-anak yang ada di rumah? Shalom Encivian. Shalom Enci Lydia. Selamat hari Minggu anak-anak di rumah. Selamat hari Minggu Encivian. Selamat hari Minggu juga Enci Lydia. Selamat hari Minggu anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar kalian hari ini? Tentu kabar baik bukan? Ya, puji Tuhan, kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan ya Encivian. Ya. Sehingga kita boleh lagi beribadah sekolah minggu walaupun masih secara online. Iya. Bagaimana kabar anak-anak semua yang ada di rumah bersama orang tua? Enci berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita ya, tentunya Encivian ya. Iya. Tetap semangat walaupun tetap beribadah di rumah. Ya. Enci Vian dan Enci Lydia juga mengucapkan kepada anak-anak yang baru kali ini mengikuti ibadah sekolah minggu Jemaat Peniel Palu walaupun hanya lewat online. Enci Vian dan Enci Lydia menyambut dengan penuh sukacita kehadiran anak-anak yang baru kali ini mengikuti ibadah bersama-sama dengan kita saat ini ya. Iya, benar Encivian ya. Kita bersyukur kasih Tuhan begitu indah di dalam kehidupan kita semua, anak-anak semua bersama keluarga di rumah. Ya. Kita memuji Tuhan dengan pujian, saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Tersenyum
sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama anak-anak semua. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang memberkati kami semua anak, memberkati keluarga kami, memberkati kehidupan kami. Kami datang ya Tuhan Yesus, mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan yang begitu indah, yang mengasihi, mencintai, memberkati anak-anak sekolah minggu di rumah, bersama keluarga, di rumah, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus oleh kasih-Mu yang indah dalam saat kini. Kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah sekolah. Walaupun masih secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus itu mengasihi dan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan berdoa dan mengucap. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, jadi kita semua harus saling mengasihi. Anak-anak di rumah juga harus saling mengasihi ya. Ya anak-anak, kita akan membaca Mazmur pujian yang terdapat dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 secara berbalas-balasan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. pujilah Tuhan hai jiwaku, Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Aku anak Indonesia, cinta Tuhan Yesus, cinta sesama, cinta bangsa dan negara Indonesia. Shalom. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat
Ya, semua anak-anak di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Encivian. Encivian, cerita kita hari ini tentang apa ya Encivian? Cerita hari ini terdapat di 1 Samuel 20 ayat 32 sampai 43. Jadi cerita hari ini bersambung dengan cerita yang minggu lalu mengenai Daud, Yonatan, dan Raja Saul. Oh iya, baik Encivian, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian gembira di hati. Dengan semangat ya. Ya, adik-adik, sebelum Encivian bercerita saat ini, Encivian aja kita semua adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman. Tuhan tolong berkati seluruh anak-anak kami yang ada di rumah mereka masing-masing dari kolom 1 sampai kolom 18. Ketika kami akan membaca dan menceritakan cerita firman Tuhan, anak-anak sudah siap di rumah masing-masing untuk mendengarkan cerita yang akan kami sampaikan. Ini kami yang bermohon kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Encik Vian akan bercerita. Ceritanya ada di dalam buku Alkitab. Adik-adik yang sudah bisa membaca, Encik Vian ajak, coba adik-adik di rumah ambil Alkitabnya. Nanti adik-adik buka di 1 Samuel 20 ayat 32 sampai 43. Ulangi ya. 1 Samuel 20 ayat 32 sampai 43. Cerita hari ini adik-adik, Encik memberikan judul Aku Memberi Kebebasan. Judulnya Aku Memberi Kebebasan. Nah, adik-adik Encik mau bertanya, apakah adik-adik di rumah punya sahabat? Tentu semua adik-adik punya sahabat. Apakah sahabat itu di rumah teman bermain, atau sahabat di sekolah minggu, atau sahabat di sekolahnya adik-adik? Ya, Encivian percaya pasti adik-adik sudah memiliki sahabat, baik adik-adik yang sekolah di TK atau SD, bahkan adik-adik mungkin yang belum sekolah, juga adik-adik pasti sudah punya sahabat, punya teman yang ada di sekitar rumah adik-adik. Nah, Encivian mau bercerita, ada seorang pemuda. Pemuda ini adik-adik, dia anak orang kaya. Ya,
dia anak orang kaya, dia anak seorang raja. Nama raja ini namanya Raja Saul. Raja Saul ini dia mempunyai anak namanya Yonatan. Ada yang nama Yonatan, anak-anak di rumah? Ya, Raja Saul dia memiliki anak namanya Yonatan. Yonatan ini adik-adik, dia berteman, dia punya sahabat, ya. Dia punya sahabat namanya Daud. Nah, Daud ini dia tinggal di seputaran rumahnya Yonatan di lingkungan istana ya, Raja Saul. Nah, adik-adik, ternyata temannya Yonatan ini namanya Daud. Raja Saul tidak suka adik-adik. Raja Saul tidak senang dengan ini Daud. Raja Saul dia rencana akan membunuh si Daud. Nah, Daud ini teman dari anaknya yang namanya Yonatan. Bagaimana adik-adik dengan Yonatan? Apakah Yonatan ini mengikuti seperti keinginan bapaknya untuk membunuh Daud? Ternyata adik-adik tidak. Yonatan dia tidak seperti bapaknya. Malah Yonatan ini dia sangat sayang kepada Daud karena Daud ini sudah lama berteman dengan Yonatan. Mereka bermain bersama-sama, makan bersama-sama, ya. Dan mereka ini sangat akrab adik-adik berteman. Sama dengan adik-adik, kalau adik-adik punya teman yang baik, apakah adik-adik benci temannya? Tentu tidak kan? Pasti adik-adik sangat menyayangi, mencintai sahabatnya. Apalagi sahabat itu sangat baik terhadap adik-adik. Begitu juga Daud, ya, dia sangat baik kepada Yonatan. Yonatan juga sangat baik terhadap Daud. Nah, adik-adik, bagaimana Yonatan terhadap Daud? Yonatan dia ingin supaya Daud ini jangan sampai dibunuh. Karena kebaikannya Yonatan, akhirnya Yonatan ini dia berpikir, saya harus buat apa ya? Apa yang harus saya buat supaya temanku ini Daud tidak dibunuh? Pada suatu hari adik-adik, Yonatan ini dia jalan pelan-pelan sambil dia tunduk, ya, kepalanya dia tunduk. Kenapa dia tunduk adik-adik? Dia merasa sedih, dia merasa susah hatinya karena temannya ini akan pergi jauh dan mereka tidak akan bertemu lagi. Jadi Yonatan ini dia merasa sedih karena Daud ini akan berpisah dengan Yonatan. Nah, bagaimana caranya supaya Daud ini bisa terpisah dengan Yonatan? Dia ambil lagi panahnya, dia panah lagi adik-adik. Rupanya itu kode adik-adik. Kodenya Yonatan buat Daud. Nah, di mana Daud pada waktu Yonatan itu memberikan kode? Ternyata Daud ini sedang bersembunyi adik-adik di batu-batu. Rupanya di situ ada tumpukan batu sehingga Daud itu sembunyi di situ. Setelah dia melihat Yonatan memberikan arah panah yang jauh, adik-adik, datanglah Daud ini. Dia datang kepada Yonatan, dia peluk Yonatan dan dia cium. Bagaimana rasa sedihnya bahwa mereka ini sangat bersahabat, sangat berteman baik, dan mereka akan berpisah. Akhirnya dengan berpeluk sambil menangis karena rasa sedih, Yonatan peluk juga sama Daud. Daud juga begitu, balik berpeluk kepada Yonatan, dan keduanya menangis adik-adik. Mereka merasa sedih adik-adik. Nah, Yonatan ini dia tidak seperti orang-orang lain. Yonatan ini
dia memberi kebebasan kepada Daud. Kasihan kalau Daud tinggal terus dengan Yonatan, Raja Saul akan membunuh. Sehingga Yonatan dia mengikhlaskan untuk temannya yang sangat dia cintai ini untuk pergi jauh, untuk berpisah dengan Yonatan. Yonatan percaya bahwa Daud, Tuhan akan menyertai. Daud, Tuhan akan jaga dan melindungi. Ya, Daud selalu akan menjadi sahabatnya yang baik walaupun Daud itu berpisah dengan dia. Karena kalau Daud tidak pergi, Daud akan dibunuh oleh Raja Saul. Nah, Raja Saul itu adalah papanya Yonatan. Nah, adik-adik, kita juga, adik-adik juga di rumah, kalau kita punya sahabat, punya teman, kita tidak boleh memaksakan teman itu harus mengikuti keinginan kita. Kita harus belajar untuk memberi kebebasan kepada teman-teman kita untuk memilih apa yang menjadi keinginan mereka, agar supaya mereka adik-adik bisa melakukan yang terbaik buat dirinya sendiri. Jadi adik-adik, kita tidak boleh jadi sahabat atau teman yang egois. Kita kalau berteman adik-adik, kita harus berteman yang baik, ya. Tuhan Yesus mengingini agar supaya adik-adik kita harus saling mengasihi. Kita harus saling menyayangi. Kita harus saling mengampuni. Begitu juga enci-enci. Enci-enci juga harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai, ya. Kita harus memahami, kita harus mengerti dengan teman-teman kita. Dan ingat adik-adik, kita kalau mencari teman, bukan kita lihat dia yang orang kaya, bukan kita lihat dia mobilnya banyak, bukan kita melihat dia banyak duitnya, banyak uangnya. Tetapi adik-adik, kita menjadi sahabat yang baik adalah kita bisa menegur teman kita ketika teman kita berbuat salah. Kita bisa peduli dengan teman kita ketika dia membutuhkan kita. Ketika dia lagi susah, adik-adik, jangan kita menjauh, kita dekati dia. Itulah sahabat yang baik dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kita harus berteman, jangan marah-marah. Kita berteman harus saling mengasihi. Kita berteman harus peduli dengan teman kita. Dan jangan kita menyakiti hati teman kita, ya. Ya, adik-adik, Enci mau kasih ayat hafalan, ya. Ayat hafalan hari ini terdapat di 1 Samuel 20 ayat 42. Berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Ya, itulah ayat hafalan hari ini, 1 Samuel 20 ayat 42. Berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Ceritanya Enci sampai di sini. Di minggu depan adik-adik akan bertemu lagi dengan Enci yang lain yang akan bercerita lagi dengan adik-adik di minggu depan. Seperti Daud menari, bukan
menari. Ya, anak-anak semua yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan memuji Tuhan bersama-sama ya Encivian ya. Iya. Iya, firman Tuhannya begitu indah ya Encivian antara Daud Iya. dan Yonatan. iya, benar Enci. Tapi sebelumnya kita akan berdoa syafaat ya. Sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Siapkan hati, mari berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, yang mengasihi, memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu saat ini berada di rumah bersama orang tua dan keluarga. Kami bersyukur Tuhan, ibadah kami sekolah minggu saat ini Tuhan telah memberkati. Terpujilah namamu Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan secara bersama. Dan biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan Vivian menjadi praktek di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah, di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah namamu ya Tuhan, Kau memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu bersama orang tua keluarga di rumah. Memberkati bangsa dan negara kami saat ini yang masih dilanda virus corona. Ya Tuhan, pulihkan dan sembuhkanlah dunia ini dan bangsa kami, Kota Palu yang kami cintai, tempat tinggal kami bersama dari virus corona. Berkati pemerintah kami di dalam menangani virus ini. Akhirnya Tuhan akan menjamah dan menjemukan orang-orang yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Pujilah namamu Tuhan, pemerintah Kota Palu, Pak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan seluruh jajaran pemerintah yang ada di kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kiranya Tuhan akan terpujilah namamu Tuhan, memberkati anak-anak sekolah minggu yang berhari ulang tahun. Kiranya Tuhan akan memberkati semua anak-anak sekolah dan enci-enci kami yang berhari tahun di sepanjang minggu kemarin. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ini kami yang berdoa, Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Berkati kehidupan kami. Di masa-masa kami belajar di rumah saat sebagai anak-anak sekolah, kiranya Tuhan berkat. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa, mengucapkan doa Bapa yang Tuhan Yesus secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu seperti kami pada hari ini, dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ada pesan Encivian? Iya Inci Vian dan Inci Lydia berpesan kepada anak-anak di rumah dari kolom 1 sampai kolom 18. Jangan lupa kita mengikuti protokol kesehatan. Anak-anak, ketika anak-anak bermain di luar atau anak-anak keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Dan juga anak-anak jangan lupa rajin cuci tangan ya. Jadi pesannya Inci Vian dan Inci Lydia, jangan lupa cuci tangan dan menggunakan masker. Tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan, harus makan yang banyak. Iya, benar Iya. Enci. Supaya kita sehat Enci. Iya, betul. Iya. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, haleluya.
Demikianlah ibadah sekolah minggu saat ini. Enci Fian Dan Enci Lydia, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekian ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.